Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Salma Said, NIM 19020161157. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khutbatun nikahi al-marwiyati 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala al-jumhuru innaha laysat wajibatan wa qala Dawudu hiya wajibatun wa sababul khilafi hal yukhmalu fi'luhu fi dhalika alaihi salatu wassalamu alal wujubi aw alal nadbi. Adapun hukum dari khutbah nikah yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, maka jumhur ulama mengatakan bahwa khutbah tersebut tidaklah hukumnya sampai wajib. Akan tetapi Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Sedangkan sebab dari perbedaan pendapat ini berasal dari pemahaman apakah tindakan atau perilaku Nabi diarahkan kepada hukum wajib atau hukum sunnah. Untuk contoh dari jumlah fi'liyah ismiyah, niyatul qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Qola fil madi ajwaf wawi asluhu qawala mabni fatah an-nabiyyu isim zahir rafa dengan dhammah menjadi fa'il dari qala. Niyatul mu'mini niyatu mubtada dibaca rafa, al-mu'mini mudhaf ilaih, mudhafnya adalah niyatu, khairun menjadi khobar dari niyatu, min amalihi min jar amalihi majrur dari min amalihi ta'alluq kepada khairun. Untuk penjelasan dari khutbah nikah sendiri, ulama memang berbeda pendapat seperti yang sudah dijelaskan di sini, di mana sudut pandangnya berbeda antara apakah memang wajib atau sunnah. Nah, dasar dari wajib atau sunnah sendiri ada dua, yaitu hadis qauli ada dan pemahaman tentang sudut pandang hadis fi'li. Untuk hadis qauli ada hadis yang mengatakan kul amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap hal baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka berkurang barokahnya. Bismillah di sini dalam satu riwayat ada yang menyebutkan alhamdulillah, ada yang menyebutkan zikrullah. Maka dari hadis ini dipahami bahwa semua hal baik termasuk nikah disunahkan untuk diawali dengan bismillah, alhamdulillah maupun zikir kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian tentang sudut pandang dari fi'il Nabi, pemahaman bahwa hadis fi'li atau fi'lun Nabi, fi'lu sahib syariah, bisa difahami bahwa ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu wajib. Imam Syafi'i mengatakan bahwa tindakan Nabi yang ditujukan untuk qurbah atau mendekatkan diri kepada Allah dan tidak terkhusus kepada Nabi, artinya berlaku kepada semua umatnya, itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang disertai dengan hukum entah itu wajib atau sunnah, maka itu jelas. Ada yang tidak disertai penjelasan, maka hukum itu sunnah. Ini menurut Imam Syafi'i. Maka dalam permasalahan khutbah, pada hadis-hadis yang diriwayatkan tentang khutbah dari Nabi, itu semua tidak diembel-embeli atau tidak diberikan keterangan bahwa hukumnya sunnah atau wajib. Maka menurut Imam Syafi'i, khutbah nikah sendiri seperti kriteria nomor 2 diarahkan kepada sunnah. Nah, kemudian ulama, salah satu di antara ulama yang mengatakan bahwa khutbah nikah itu wajib adalah Daud Az-Zahiri dan Abu Hanah dari kalangan Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi mengandung perintah wajib, mengandung perintah
atau amr. Nah, karena ada perintah, maka mereka menganggap bahwa untuk berhati-hati, maka diambillah hukum wajib, di mana mengambil hukum wajib ini mengambil yang lebih berat, artinya lebih berhati-hati dari. Jadi jika umpama ternyata ini adalah wajib, ada dosa jika ditinggalkan, dengan memahami bahwa wajib dan selalu dilakukan akan menanggulangi mendapatkan dosa. Nah, sedangkan untuk khutbah yang sebenarnya diriwayatkan dari Rasulullah yang sering adalah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian diikuti dengan 3 ayat, yaitu An-Nisa ayat pertama, Al-Imran ayat 102, dan Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Khutbah ini adalah khutbah yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah. Artinya ini adalah yang masyhur, yang diriwayatkan dari Rasulullah. Namun dalam prakteknya, dalam kenyataan fakta real yang terjadi di lapangan, tidak semua naib atau wali yang menikahkan anaknya selalu menggunakan riwayat hadis ini. Ada yang hanya memakai kadang asyhadu alla ilaha illallah syahadat atau alhamdulillah, atau kemudian diikuti istighfar dan wasiat, usikum wa nafsi bitaqullah wa imsakin bima'rufin wa tasrihum bi ihsan. Itu ada yang memakai seperti itu. Kemudian ada yang memang memakai secara utuh. Alhasil dalam praktek di lapangan, kasus yang terjadi tidak selalu semuanya mengikuti riwayat langsung yang masyhur diambil dari hadis Rasulullah. Tetapi secara umum kesunahan tersebut sudah didapatkan karena memang secara umum khutbah ini ditujukan untuk mengawal pembicaraan saja. Tidak sampai kalau kita mengatakan ini adalah sunnah karena memang hajatnya tidak terlalu sangat penting, tidak terlalu penting. Maka seperti halnya riwayat yang masyhur dari Ibnu Mas'ud tadi tentang innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu tidak sampai menjadi kewajiban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.